Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya sedang mendengarkan lagu berjudul Panggung Sandiwara dari God Bless tadi. Kita berjumpa lagi dalam Sapaan Rohani hari ini. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami buka hati kami agar Engkau menyapa kami. Oleh karena itu, sapalah kami ya Tuhan, agar kami menjalani hidup kami dituntun oleh sapaan dari-Mu. Dalam Kristus kami mohon. Amin. Saudara sekalian, ada yang menarik dari lagu Panggung Sandiwara yang dipopulerkan oleh God Bless yang saya dengarkan tadi. Dari judulnya saja kita bisa menangkap bahwa band ini sedang mau menunjukkan bagaimana orang-orang banyak seringkali hidup menganggap kehidupan seperti sebuah panggung sandiwara, di mana orang berpura-pura memainkan peran yang mereka lakukan. Dan yang menarik, di akhir dari lagu itu, band ini mengungkapkan dalam liriknya dengan bertanya, mengapa kita bersandiwara? Saudara sekalian, dalam kehidupan umat Israel, salah satu problem besar dalam relasi umat Israel bersama dengan Tuhan adalah kepura-puraan dan kepalsuan. Dengan kata lain, sandiwara. Kita akan melihat dalam Yeremia pasal 7 ayat 21 sampai 34 apa yang dikisahkan atau apa yang diungkapkan tentang kepura-puraan atau kepalsuan bangsa Israel. Saya akan membacakan secara khusus beberapa ayat saja, yaitu ayat 21, saya lanjutkan ayat 25 dan 26. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Ayat 25, dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus menerus, tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Jadi saudara sekalian, Tuhan melihat bahwa di satu sisi bangsa Israel melakukan ibadah ritual mereka. Namun di sisi yang lain Tuhan melihat bahwa bangsa Israel berlaku jahat, bahkan lebih jahat dari nenek moyang mereka. Dan kalau kita perhatikan ayat 29 sampai 34, di sana dicatat bagaimana bangsa Israel jatuh pada menyembah berhala. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakselarasan antara apa yang terjadi dalam ibadah ritual dan apa yang mereka lakukan dalam ibadah aktual sehari-hari. Masa Prapaskah ini menjadi masa di mana kita memeriksa diri kita. Adakah kita jatuh pada persoalan yang sama, yaitu kehidupan spiritual yang diisi dengan kepura-puraan atau kepalsuan. Di satu sisi kita menunjukkan bahwa kita taat menjalankan ibadah-ibadah ritual kita, namun di sisi yang lain kita melupakan ibadah yang seharusnya diwujudkan secara aktual dalam hidup sehari-hari. Di satu sisi kita rajin beribadah, di sisi yang lain kita menunjukkan bahwa kita pribadi yang jahat, baik pada orang lain maupun bahkan pada diri kita sendiri. Oleh karena itu saudara sekalian, mari kita jadikan masa Prapaskah ini untuk merenungkan, adakah kehidupan beriman kita juga adalah kehidupan beriman yang dipenuhi dengan kepalsuan, dengan kepura-puraan, atau sandiwara. Mari kita datang kepada Tuhan di masa Prapaskah ini, mohon ampun pada Tuhan, dan meminta agar Tuhan sendiri yang membentuk kita menjadi pribadi yang otentik, agar hidup kita penuh dengan integritas. Apa yang kita lakukan dalam ritual kita sejalan dengan apa yang kita lakukan dalam hidup aktual sehari-hari. Mari berdoa.
Kami mohon Tuhan, Engkau membentuk hati kami, agar kami tidak jatuh pada kepalsuan atau kepura-puraan, namun hidup dalam originalitas, dalam kehidupan yang otentik, menjadi pribadi yang otentik di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian Tuhan melihat keselarasan antara kehidupan ritual kami dengan kehidupan aktual kami sehari-hari. Mampukanlah kami ya Tuhan, dalam Kristus kami mohon. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.